Dewa Medis Terkuat. Bab 319. Mulai sekitar pukul 8, beberapa kendaraan secara bertahap datang ke tepi sungai, dan area dalam radius 100 mil diblokir. Lokasi pertempuran yang dipilih semua orang untuk Qinglong adalah tempat yang sangat sepi dan jarang penduduknya. Lagi pula, semakin sedikit orang awam yang mengetahui hal semacam ini, semakin baik. Hanya beberapa orang saja yang bisa memasuki wilayah yang diblokade ini, hanya beberapa tokoh penting dari negeri Yan. Tentu saja, ada juga beberapa ikan yang lolos dari jaring dan menyelinap masuk secara diam-diam. Hei, Zhao Fei, kamu mau bawa kita kemana? Aku lihat di sini hanya ada sedikit orang, dan mobil-mobil yang datang semuanya mobil mewah. Zhao Fei terkekeh dan berkata, kau akan tahu sebentar lagi. Aku katakan padamu, kudengar akan ada pertarungan hebat di sini hari ini. Ini adalah pertarungan legendaris antara para ahli bela diri. Hah, seorang ahli bela diri. Apa kau bercanda? Aku tidak akan pernah berbohong kepada siapapun, bahkan kalian berdua, wanita cantik. Hari ini adalah hari yang baik, dan aku mengendarai Land Rover milik bos kita, jadi aku bisa menyelinap masuk. Kalau tidak, orang biasa tidak akan pernah bisa masuk. Orang-orang di dalam mobil itu adalah 3 teman kuliah Xiao Chen, Zhao Fei, Mei Yun, dan Li Qian. Zhao Fei sudah sangat malu hari itu, tetapi dia belum memakan daging angsa, jadi dia pasti merasa tidak nyaman. Oleh karena itu dia ingin membawa kedua wanita cantik ini ke sini. Jika dia bisa sedikit pamer, mungkin dia masih punya kesempatan. Hei, Zhao Fei, lihat ke depan, ada begitu banyak mobil mewah berkumpul di sini. Seharusnya di sini. Kita minggir dulu. Kalian berdua, ikuti langkahku dengan saksama dan jangan menampakkan diri. Kalau tidak, kalian akan mendapat masalah besar. Zhao Fei tampak begitu serius sehingga kedua wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah keluar dari mobil, Mei Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, kamu melihatnya. Ada mobil racun di sana. Itu mobil sport seharga lebih dari 100 juta. Hanya sedikit orang yang punya mobil sport. Li Qian juga berkata dengan ekspresi serius. Lebih dari itu, aku tidak tahu apakah kau pernah melihat lelaki tua di sana. Dia adalah lelaki tua dari keluarga Wang di kota sihir. Kau pasti pernah mendengar tentang keluarga Wang, kan? Mereka memiliki kekayaan ratusan miliar. Tapi lihatlah dia, saat ini, dia benar-benar memiliki wajah yang jujur, tetap berada di belakang ketiga orang itu. Seperti seorang pelayan. Ini benar-benar gila. Zhao Fei tampak sangat bangga. Bagaimana? Aku akan memberitahumu. Ikutlah denganku hari ini, dan kalian berdua pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Oke, kamu hebat kali ini. Setelah Mei Yun selesai berbicara, dia diam-diam berlari ke samping untuk mengambil gambar. Setelah melihatnya pergi, Zhao Fei diam-diam meraih tangan Li Qian dan berbisik. Xiao Qian, aku benar-benar minta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu. Aku telah mempermalukanmu. Semua sudah berlalu, kenapa kau masih membicarakannya? Sedangkan kau, apakah lukamu sudah sembuh? Ya, tidak apa-apa. Tapi rasa sakit di hatiku belum sembuh. Xiao Qian, bagaimana kalau kita berdua? Li Qian memutar matanya. Kau terlihat bodoh sekali. Aku akan mencari Mei Yun. Setelah berkata demikian, dia melepaskan diri dari tangan besar Zhao Fei dan berlari menjauh. Melihat punggungnya yang berputar, Zhao Fei merasa gatal di hatinya. Tidak jauh dari sana, para lelaki tua dari beberapa keluarga besar di kota sihir mengikuti Shen Tianjun, Namong Chenlong dan Dongfang Shenjian dengan patuh. Meskipun semua orang seumuran, dia lebih unggul dibanding yang lain. Terkadang, membandingkan diri Anda dengan orang lain benar-benar dapat membuat Anda marah. Para pemimpin militer yang terhormat, keluarga kami. Jangan khawatir. Ketiga keluarga dan 11 kaisar bela diri kita sudah pergi. Ini adalah pertarungan antara 9 keluarga kita. Ini bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh manusia biasa sepertimu. Jika kita kalah, kita akan hancur menjadi abu sepertimu. Setelah kata-kata itu diucapkan, orang-orang tua itu akhirnya merasa lega. Kita semua sekarang berada di perahu yang sama. Kita hidup bersama dan mati bersama. Itu bagus. Setidaknya tidak akan ada seorang pun yang ditinggal sendirian. Pada saat ini, beberapa mobil mewah perlahan berdatangan. 2 lelaki tua turun dari mobil. Salah satunya adalah lelaki tua dari keluarga Feng yang semua orang pernah temui sebelumnya, Feng Ruhuo. Yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang separuhnya putih, mata yang tajam dan alis yang tebal.
Wajahnya memancarkan aura seperti naga di antara manusia. Dibandingkan dengan keanggunan namun ledakan emosi Tuan Feng, temperamennya dapat dikatakan agung namun tenang. Setelah melihat mereka berdua, Dongfang Zhenjian dan 3 pemimpin militer lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Lama tidak bertemu, Gu Changsheng, Feng Ruhuo. Meskipun kedua orang tua itu, Gu dan Feng, jumlahnya sedikit, tetapi momentum mereka tidak lemah sama sekali. Mereka bahkan punya perasaan samar-samar ingin menekan ketiga orang itu. Inilah kekuatan Legiun Azure Dragon dan Suzaku. Keluarga empat gajah, dengan kekuatan mereka sendiri, sudah cukup untuk menguasai negara dan menonjol dari yang lain. Kedua lelaki tua itu, dengan sedikit rasa jijik di mata mereka, menatap orang-orang di depan mereka, tersenyum dingin, dan berkata, "Kalian bertiga sebenarnya masih ingin menonton pertunjukan di sini dengan santai. Saat ini, anggota keluarga kalian mungkin sedang dipukuli oleh anak-anak dari kedua keluarga kita. Benarkah? Belum tentu begitu. Jangan berkhayal. Tidak ada ketegangan dalam masalah ini. Kedua murid kita memiliki kekuatan Azure Dragon dan Vermilion Bird. Bagaimana dengan kalian? Kalian hanya sekelompok orang biasa, sekelompok semut. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk dibandingkan dengan kami? Sama seperti anak-anakmu akan ditindas oleh kedua keluarga kita, Xiao Chen juga akan dibunuh oleh kedua orang tua itu." Mereka berdua tampak sombong dan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di hadapannya. Pada saat ini, beberapa awan petir dengan cepat berkumpul di langit di atas kota iblis, disertai kilat, guntur, dan hujan lebat turun. Di sisi sungai ini, masih cerah dan tidak terjadi apa-apa. Semua orang menyipitkan matanya sedikit dan melirik. Sekarang tampaknya hal itu sudah dimulai di sana. Sesaat kemudian, beberapa mobil lagi tiba. Setiap mobil mungkin tidak terlalu mewah, tetapi plat nomornya pastinya sangat istimewa. Beberapa orang yang sangat terhormat juga turun dari mobil, termasuk orang setengah baya dan orang tua. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang unik, mencapai puncak. "Kalian datang sangat cepat. Aku dan saudaraku Beitang hampir saja melewatkan waktu makan malam." Shen Tianjun tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Nalan, Tuan Beitang, kalian berdua juga ada di sini." "Hehe, ada lebih dari kita berdua di sini. Ada juga Patriark Bai dan Patriark Simen." Setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya kekar lainnya dan seorang pria parubaya yang berbadan proporsional perlahan turun dari mobil mereka masing-masing. Aura masing-masing dari dua orang ini tidak kalah dari yang lainnya. Harimau putih yang bangga. Simon Guntur. Pada titik ini, 9 pasukan negara Yan dan 9 kepala keluarga telah berkumpul di sini. Bab 320. Sudah 27 tahun, kan? Terakhir kali kita berkumpul, kita pikir kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu lagi di masa hidup ini. Aku tidak menyangka bahwa 27 tahun kemudian, kita akan berkumpul lagi karena kepala instruktur pasukan Dewa Perang. Nalan Wuji tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi Shen Tianjun mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi tegas. "Tetapi kali ini, itu pasti tidak akan seperti 27 tahun yang lalu. Tuan Xiao pasti akan mampu mengatasi segalanya." Feng Ruhuo mencibir. "Sekarang, berhentilah berkhayal. Apakah menurutmu dia bisa bertahan melawan dua orang yang terhormat, Azure Dragon dan Vermilion Bird? Kukatakan padamu, hari ini adalah hari kematian Xiao Chen. Bahkan Raja Neraka tidak bisa menyelamatkannya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Tatapan mata Shen Tianjun tampak serius. Kedua aliansi Dongfang Zhenjian dan Namong Chenlong segera berdiri di sampingnya. Mereka bertiga penuh semangat dan tidak mau menyerah. Mata Feng Ruhuo sedikit menyipit. Sebagai kepala keluarga Suzaku, ia memiliki darah Suzaku di tubuhnya, yang secara alami memiliki elemen api dan bersifat gelisah. Selama ada yang berani memprovokasi dia, tanpa sengaja dia akan ingin berkelahi dengan mereka. Lagi pula, dia juga memiliki kemampuan. Namun, pada saat ini, disertai dengan raungan naga, cahaya keemasan jatuh langsung dari langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tiba-tiba berdiri kagum. Feng Ruhuo dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menahan momentum mereka. Dia memandangi sosok sederhana yang muncul dengan tenang di sungai dengan penuh rasa hormat. Dia mengenakan jubah polos dan membawa pedang panjang terbungkus kain kasa di punggungnya. Kain kasa pada pedang panjang itu sudah tertutup debu. Entah sudah berapa lama sejak perubahan itu dilakukan. Pedang panjang di dalamnya pun tidak digerakkan entah sudah berapa lama. Akan tetapi,
semakin banyak hal ini terjadi, semakin terlihat betapa berkuasanya dia. Selama puluhan tahun ini, tak seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuatnya menghunus pedangnya. Menghadapinya, bahkan 9 pemimpin militer pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan hormat kepadanya. Kaisar Pedang, King Long, pemimpin 4 guru besar negeri Yan, pendekar pedang terbaik di negeri Yan, garis keturunan naga biru, lambang seni bela diri negara bagian Yan. Dengan begitu banyak penghargaan, jika seseorang dapat memperoleh satu saja, itu akan cukup untuk membuat 9 pemimpin militer berdiri kagum. Belum lagi, saat ini, semuanya terpusat pada satu orang. King Long tidak diragukan lagi adalah seniman bela diri nomor 1 di dunia sekuler negara Yan. Aku takut jika dia adalah master dari Istana Abadi Negara Yan, dia juga memiliki kemampuan bertarung. Ketika naga Azure muncul, langit dan bumi berubah warna. Awan yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba mulai bergejolak. Awan membumbung tinggi di langit, berubah wujud menjadi naga-naga yang berenang ke sana kemari, sambil memancarkan semburan raungan rendah. Pada saat ini, tekanan di udara menjadi agak tenang. Itu membuat bernafas jadi tidak nyaman. Di sudut tepi sungai, Zhao Fei, Li Qian, Mei Yun dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Ya Tuhan! Orang itu baru saja terbang turun dari langit. Ya ampun, orang ini, apakah dia benar-benar masih manusia? Mengapa aku merasa dia seperti dewa? Tidak masalah apakah dia manusia atau dewa. Lihat dia benar-benar bisa berdiri di permukaan sungai dari udara tipis. Ini sudah menunjukkan betapa mengerikannya dia. Sebenarnya ada orang seperti ini di dunia. Seni bela diri memang menggemparkan. Zhao Fei mengepalkan tangannya, dan ada kilatan di matanya. Alangkah hebatnya jika suatu hari nanti aku bisa berlatih bela diri. Setelah King Long muncul, dia hanya berdiri diam di sungai, menikmati pemujaan semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak perlu berbicara dengan mereka karena statusnya sudah cukup untuk memandang rendah segalanya. Sesaat kemudian, suara burung phoenix terdengar dari tenggara, dan awan di langit tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah terbakar. Saat fenomena aneh ini terjadi, seberkas api perlahan jatuh, dan di atas permukaan sungai, tempat jatuhnya, semburan kabut putih mulai naik. Kabut putih berangsur-angsur surut, dan sesosok wanita dengan temperamen yang luar biasa diam-diam muncul. Suzaku, itu Yang Mulia Suzaku. Yang Mulia Suzaku datang. Feng Ruhuo tampak sangat bangga. Sebagai keturunan keluarga Feng, bahkan jika dia adalah kepala keluarga Feng, dia harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Suzaku. Karena bagi keluarga Feng, Yang Mulia Suzaku bagaikan dewa. Nalan Wuji menyipitkan matanya sedikit. Dia layak menjadi Yang Mulia Suzaku. 27 tahun yang lalu, Yang Mulia Suzaku sebelumnya jatuh, dan dia menerima posisi Yang Mulia Suzaku. Saat itu, meskipun dia sudah sangat kuat, masih ada celah kekuatan tertentu dibandingkan dengan 3 Yang Mulia lainnya. Namun hari ini, melihatnya lagi, kekuatannya telah mencapai level lain. Jika saya tidak salah, dia seharusnya melampaui Yang Mulia Suzaku sebelumnya. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Beitang Xuanghua tiba-tiba berkata, Saudara Nalan, sekarang sudah larut malam. Apakah menurutmu Xiao Chen masih punya peluang untuk menang? Jika kita bertindak sekarang, kita seharusnya masih punya peluang. Keluarga Dongfang, keluarga Nangong, dan keluarga Shen sudah bertarung melawan keluarga Gu dan Feng. Saat ini, jika kita berdua bisa mengejutkan mereka, mungkin ini kesempatan yang bagus. Nalan Wuji tersenyum tenang. Saudara Beitang, saya tetap mengatakan hal yang sama. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda dapat melakukannya kapan saja. Namun, keluarga Nalan saya tidak akan ikut campur kali ini. Beitang Xuanghua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Sudah terlambat. Apakah kamu masih berpikir Xiao Chen akan menang? Nalan Xuanghua menghela nafas pelan. Bukan seperti yang kukira, tapi Xiao Chen pasti menang. Kakak Beitang, apakah kau ingin bertaruh? Jika aku kalah, aku akan membantumu memperjuangkan tempat di kota sihir. Jika aku menang, generasi ketiga keluarga Beitangmu, Beitang Mingyan, mengapa kau tidak menikahi cucuku, Nalan Yinghuo? Beitang Xuanghua, sudut mulutnya sedikit terangkat. Baiklah. Karena kakak Nalan ingin berjudi, aku akan berjudi denganmu. Keduanya tersenyum santai, dan arti senyum mereka hanya bisa dipahami oleh satu sama lain. Di sungai, King Long perlahan membuka matanya saat Suzaku tiba.
Ada sedikit rasa kagum dalam pandangan ke arah Yang Mulia Suzaku. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 20 tahun, kau akan mampu tumbuh hingga ke level ini. Garis keturunan Suzaku benar-benar mengerikan. Master Suzaku berkata tanpa ekspresi. Terima kasih, Senior Qinglong. Garis keturunan Suzaku adalah yang memiliki kekuatan serangan terkuat di antara keempat kekuatan. Alasan mengapa kekuatanku dapat meningkat begitu cepat juga karena alasan ini. Bersambung.